Halo Mas Febri, maaf waktunya habis. Renaldi, tadi Renaldi bertanya masalah tentang tentang hukum yang kurang berjalan di tingkat masyarakat juga. Memang itu menjadi dilema ya saat saat kita melaksanakan terlalu banyak hukum, Mas Renal, terlalu banyak aturan hukum, kemudian hukum itu seringkali tidak dijalankan maksimal baik oleh penegak hukum dan juga oleh masyarakat juga. PR-nya sebenarnya itu adalah masalah PR kita itu ada di law enforcement, penegakan hukumnya. PR kita itu. Karena kalau law enforcement yang bagus, penegak hukum menjalankan dan kita mentaati aturan itu menjadi lebih berjaya maksimal di sini. Berjaya maksimal teman-teman. Maka konsep adanya pertanyaan dari Mas Renaldi tadi itu saya nilai adalah tentang kelemahan kita ada di law enforcement, penegakan hukum. Memang tidak mudah sih menegakkan hukum, maka perlu penegak hukum baik itu dari pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, lapas untuk betul-betul menjalankan tugasnya. Prakteknya adalah uh, prakteknya adalah teman-teman sudah menjalankan aturan yang terjadi baik di tingkat kepolisian, tingkat pengadilan, walaupun sebenarnya ada pungli itu pungutan liar yang di luar dari panjar biaya perkara. Tapi itulah Mas Renaldi, hari ini itu kasus pungli itu semakin ditingkatkan. Contohnya saat adanya teman-teman tahu program tanah gratis itu. Kasus Prona gratis itu kan teman-teman hari ini itu kan tidak boleh minta uang pada masyarakat. Prona itu tidak boleh minta uang pada masyarakat. Namun ada yang masih minta bagian-bagian. Tapi kemudian Pak Jokowi ada namanya saat berpungli yang memberantas kasus masalah pungli ini, dan kemudian orang-orang yang menggunakan pungli itu juga ketakutan, termasuk Mas Renaldi ya. Mungkin itu yang bisa saya terangkan masalah pertanyaan dari Mas Renal. Fanatisme beragama berada adalah konjungtur semacam semacam ini, penyemangatan fanatisme, terlalu fanatis ya. Jadi fanatis itu dimaknai, pendapat saya fanatisme dimaknai karena dia memahami agama itu dengan paham yang dia miliki. Dia terlalu fanatik terhadap agama dia, tapi dia melupakan apa aturan hukum yang ada di Indonesia di sini. Dan kemudian saya melihat teman-teman HTI, saya HTI, yang mana saya rasa cara berpikir mereka itu salah. Teman-teman HTI, cara berpikir teman-teman HTI itu salah. Dan kemudian mereka menganggap mereka terlalu fanatis pada agama. Padahal aturan hukum tidak boleh itu. Ideologi Pancasila mau diganti ideologi khilafah di situ. Maka teman-teman lihat itu masalah film khilafah kemarin dari Nusantara, salah filmnya itu. Melamun pendapatnya karena yang di film khilafah itu tidak sesuai fakta sejarah kita, teman-teman. Berubah ideologi negara kan tidak boleh, Arab mancung. Maka bukan termasuk kita harus ke Arab ya, tapi adalah kita harus sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan juga sejarah bangsa Indonesia dan peraturan yang ada di Indonesia, Mas Arab. Walaupun Mas Arab mancung berasal dari Arab, berarti tapi uh, yang kerap menimbulkan tanya mengapa agama jadi lokus klasikus dari diskursus filosofis seputar nafas. Iya memang, karena kita belum dewasa bilang itu. Kemarin ke Mesir itu teman-teman baik yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Syiah, paham tentang apa itu teman-teman, masalah Ikhwanul Muslimin, di Mesir masih santai-santai aja, tidak terlalu gesekan terlalu besar. Indonesia itu paham tadi itu sangat keras sekali. Mas Arab mancung itu paham ini memang ya, dari agama Islam banyak. Kristen tidak begitu ramai. Kristen tuh teman-teman, kalau kita teman-teman bahas Kristen itu beda-beda setiap gereja. Katolik itu satu karena pusatnya pada Paulus. Tapi Kristen itu agama Kristen setiap gereja itu beda paham, teman-teman. Tapi di Islam kita ramai masalahnya. Di lokus klasikus dan diskursus filosofis seputar fanatisme. Betul memang. Karena saya kalau Mas Arab mancung ini saya lihat karena
karena kita masih belum berdewasa dalam bahas ini, teman-teman. Proses kita memikirkan masalah ini gitu. Karena kalau kita bicara terlalu pada agamis, seringkali itu menjadi diskursus pemikiran pendapatnya yang tidak akhir di situ. Kita masih ada idealis di masalah itu. Apalagi ada banyak pasukan berani mati loh kalau bahas agama itu. Mas Arab Mancung itu ya dulu ya nasab fanatisme agama. Oke, teman-teman, kita kembali pada materi kita. Maka dalam positivisme hukum diajari tentang hukum tadi sebagai sui generis, hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri, lepas dari anasir agama, anasir pendapat, anasir di luar hukum. Namun di sini ada namanya titik singgung. Ada titik singgung itu perdata dan pidana. Perdata juga hukum administrasi negara, pidana dengan hukum administrasi negara atau konstitusi, itu ada titik singgung, teman-teman. Itu yang menjadi masalah. Karena memang setiap aturan yang ada di Indonesia itu ada celah-celah untuk bisa dimasuki di sini, Dan penafsiran hukum itu bisa menjadi berbeda kalau kita melihat dari mana penafsirannya itu adalah dari penafsiran dari setiap masyarakat, teman-teman. Karena ajaran positivisme hukum itu diakibatkan pengaruh agama sudah berkurang dan muncul kontrak sosial antara penguasa dengan masyarakat. Ajaran agama semakin berkurang, yang dikedepankan kemudian kontrak sosial. Kalau dulu kan orang apa yang dikatakan agama itu yang dijalankan. Tapi kan kita tahu agama itu tidak di suatu negara tidak hanya orang beragama Kristen aja, tidak hanya orang beragama Katolik aja, kan banyak masyarakat di situ. Maka ajaran agama itu sudah mulai berkurang, tapi positivisme hukum muncul, ini bukan ajaran agamanya yang muncul, kemudian teman-teman itu adalah kontrak sosial antara masyarakat dengan pemerintah. Akibat itu terjadi kontrak sosial tadi, muncul kemudian paham tentang bagaimana hukum atau positivisme hukum itu semakin ditegakkan di sini. Setelah ada penegakan tadi itu, muncul paham konstitusionalisme kuno. Setelah konstitusionalisme muncul paham konstitusi hukum dasar, kemudian ada pembagian, ada hukum publik, ada hukum privat, teman-teman. Ada hukum publik, ada hukum privat. Yang maknanya jurisdictio itu hukum privat, perdata. Ada yang sama gubernaculum atau hukum publik, baik itu pidana, perdata. Bentuknya apa? Ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUH Perdata, ada hukum acara konstitusi, ada hukum konstitusi, Undang-Undang Dasar, ada kemudian Undang-Undang Peradilan Agama, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Itu bentuk adanya positivisme hukum, teman-teman. Dibentuk semua peraturan tadi, dan ada peradilan masing-masing. Kalau pengadilan negeri, wewenangnya itu adalah perdata pidana, perdata bagi yang non-muslim, sedangkan pengadilan agama itu adalah perdata Islam, kemudian tata usaha negara bicara administrasi, peradilan militer adalah pidana militer bagi tentara dan juga Polri, dan juga ada mahkamah konstitusi yang sebagai the guardian of constitution, sebagai penjaga konstitusi dan penafsir tunggal konstitusi, teman-teman di sini. Itu adalah wujud adanya positivisme hukum. Kan kita nggak bisa kita beranggap Basuki sebagai penegak keadilan, kan tidak. Yang menegakkan keadilan siapa? Hakim, kejaksaan, kepolisian. Kan itu penegak hukumnya, teman-teman. Kalau ada aturan hukum namun tidak dijalankan, kan juga susah juga. Karena penegak hukum di pengadilan. Ada aturan, ada pengadilan agar bisa dijalankan oleh masyarakat. Dan kemudian aturan hukum itu adalah erga omnes, berlaku bagi masyarakat. Manakala dia dewasa, walaupun dia di Papua, walaupun dia di Kalimantan, manakala dia mengetahui hukum, walaupun dia tidak mengetahui hukum, walaupun dia di daerah Sabang, tapi dia dianggap mengetahui hukum dan harus mentaati hukum, teman-teman. Maka hukum itu sifatnya adalah erga omnes, berlaku untuk semua. Tidak hanya berlaku bagi pemerintah, tidak hanya berlaku bagi masyarakat Jawa, tidak hanya berlaku bagi masyarakat Timur NTT,
Tapi seluruh masyarakat, manakala hukum itu diktok dan sudah sah menjadi hukum, maka masyarakat seluruh Indonesia wajib mentaati aturan tadi, termasuk warga negara asing yang masuk di Indonesia wajib mentaati aturan yang ada di Indonesia, bukan aturan negaranya di situ. Itu wujud adanya positivisme hukum, teman-teman. Dari sini dulu, teman-teman, ada pertanyaan lagi, kami silahkan. Ada pertanyaan dulu mungkin tentang adanya positivisme hukum. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada saya cukupi dulu ya. Gimana teman, ada pertanyaan dulu atau dicukupi dulu teman-teman? Sambil saya ngopi nunggu pertanyaan teman-teman ini, jangan lupa ngisi absensi ya. Ngisi absensi, menjawab diskusi. Tolong menjawab diskusi karena itu nilai bagi teman-teman. Karena yang tidak jawab diskusi nanti akhir semester nilainya jelek. Dan kemudian sudah Pak mau makan, Arab mancung mau makan, Mas Arab ini. Mungkin teman-teman itu dulu ya. Kalau saya salah saya mohon maaf. Kita ketemu minggu depan kembali. Mari kita tutup kuliah kita pada siang hari ini dengan baca surat Al-Asr 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri. Mas Samit, Mbak Dewima 19, saya cukupi dulu kuliah kita pada mata kuliah logika dan penerapan hukum. Makasih atas kehadirannya, mohon maaf kalau saya ada salah. See you next time teman-teman. Salam hormat untuk keluarga teman-teman di rumah, semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang luas barokah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.